sampaikan adalah temanya globalisasi atau globalization. Globalisasi ini sebenarnya adalah bahasa lain dari eh, neoliberalisme, ya, yang sudah kita jelaskan minggu lalu, dan dia merupakan sebenarnya pemikiran dari ekonomi klasik yang intinya globalisasi ini adalah menekankan pada konsep pasar bebas, ya, free market dan perdagangan bebas atau free trade. Dua poin pentingnya adalah jalan penting dari Adam Smith, dan pada hari ini dengan kemasan yang lebih baru, lebih modern, dia dinamakan dengan istilah globalisasi. Jadi globalisasi adalah neoliberalisme. Baik, saudara, kita saksikan video singkat berikut ini, ya. Is economic globalization. Economic globalization refers to the global mobility of people, capital, technology, goods, and services. It refers to how interdependent we have all become, specifically countries, regions, and trading blocs. Countries today depend on each other. We depend on each other for raw materials, vehicle parts, food, and thousands of other items. When you buy a new car, where was it made? Its parts probably came from many different countries. Economists say that economic globalization makes us wealthier. However, it is also linked to greater inequality. Ya, itu adalah definisi singkat dari globalisasi. Untuk mendalami berikutnya, marilah kita saksikan slide berikut ini, ya. Jadi apa globalisasi? Ya, jadi kalian lihat di sini. Globalisasi itu bisa kita definisikan sebagai satu proses yang mempercepat kegiatan ekonomi di seluruh dunia, ya. Kultur atau kebudayaan dan kelembagaan ekonomi di antara negara itu saling berintegrasi atau menyatu. Ya. Ada juga yang mengatakan globalisasi itu adalah suatu proses unifikasi. Unifikasi itu artinya penyatuan, ya. Penyatuan. Misalnya Jerman Barat dulu dengan Jerman Timur bersatu, itu namanya unifikasi. Unifikasi ekonomi dunia yang didorong atau dipicu oleh perdagangan bebas, investasi antar negara, dan capital flow, aliran masuk dan keluar modal dari satu negara ke negara lain. Juga diartikan sebagai unifikasi yang didorong oleh kemajuan teknologi, terutama teknologi komunikasi seperti internet contohnya, dan teknologi di bidang transportasi seperti angkutan udara, pesawat terbang modern yang sangat cepat dan efisien, atau kapal-kapal peti kemas yang bisa berlayar keliling dunia hanya dalam waktu seminggu. Ya. Dan unifikasi ekonomi yang juga didorong oleh tekanan dari asimilasi standar nilai-nilai internasional. Jadi ada nilai-nilai universal di dunia ini yang itu juga mempercepat proses globalisasi itu.
Dan memang ada juga kalau bahasa ringkasnya globalisasi itu bisa membuat orang mengakses segalanya di dunia ini. Nah, globalisasi itu sendiri ada beberapa tipe ya. Ada globalisasi ekonomi atau economic globalization, ada globalisasi sosial, ya, social globalization, dan ada juga political globalisasi. Ya. Nah, yang kita bicarakan pada hari ini lebih pada economic globalization, yaitu keadaan di mana perdagangan antar negara itu begitu masifnya dalam era ekonomi global sekarang, dan berbagai macam restriksi atau pembatasan atau barrier itu sudah mulai mereka hilangkan. Nah, kenapa muncul globalisasi ini? Ya, ada beberapa sebab. Yang pertama karena praktek perdagangan bebas, trade liberalization. Ini teorinya udah kalian dapat waktu belajar ekonomi internasional, teori Adam Smith ya. Kemudian improvement in teknologi, jadi kemajuan dan proses perubahan teknologi ya, terutama teknologi komunikasi, robot, artificial intelligence, transportasi yang sangat cepat ya. Kemudian turunnya biaya atau biaya produksi yang disebabkan karena rendahnya biaya untuk komunikasi dan transportasi. Ya, transportation cost dan communication cost itu sekarang dengan teknologi yang sangat maju di bidang komunikasi dan transportasi menyebabkan biaya produksi untuk pengeluaran komunikasi transportasi ini menjadi sangat rendah ya. Kemudian diregulasi dalam pasar keuangan dunia. Dan yang terakhir, semakin meningkatnya peranan dari perusahaan multinasional, perusahaan yang berpusat umumnya di negara maju, terus membuka cabang-cabang produksinya di seluruh dunia seperti Toyota ya, seperti Boeing, seperti McD dan seterusnya itu. Kita jelaskan satu-satu. Perdagangan bebas ya, perdagangan bebas ini memang sudah menjadi cita-cita sejak zaman Adam Smith, dan pada tahun 90-an ketika lahir The Washington Consensus itu, kemudian lahir lembaga WTO dan GATT, cita-cita perdagangan bebas yaitu perdagangan antar negara yang tidak ada lagi pembatasan seperti tarif, kota, pajak, dan aturan-aturan lain ya, subsidi dan seterusnya itu dihilangkan. Kemudian perubahan teknologi ya, teknologi internet terutama dan transportasi. Kemudian diregulasi di sektor keuangan. Ini banyak di seluruh dunia pasar keuangannya, pasar modal, perbankan, lembaga-lembaga keuangan itu dibenahi sehingga dia maju dan bisa bekerja secara nasional maupun internasional ya. Kita lihat di negara kita itu Bank Rakyat Indonesia BRI itu sekarang punya satelit sendiri. Makanya di pojok manapun modalnya ya, BRI itu bisa buka cabang. Pokoknya punya antena parabola, ditembakkan ke satelitnya. Nah, maka semua transaksi keuangan itu meskipun di atas puncak Gunung Bromo juga bisa mereka lakukan. Itu satu contoh saja. Kemudian semakin pentingnya peran dari perusahaan transnasional ya. Modal-modal besar yang bergerak di bidang industri, banyak yang membawa modalnya terus membuka cabang produksinya di negara-negara lain ya. Seperti Jepang misalnya, hampir semua perusahaan-perusahaan mobil yang terkenal, Toyota, Suzuki,
Honda ya, itu dia tidak lagi dibuat di Jepang. Sebagian besar mobil itu dibuat di Indonesia, di Thailand, dan di Cina. Toyota itu di Indonesia basisnya, Honda di Thailand, dan Suzuki itu di India. Ya. Baik, kita lihat apa efek dari globalisasi itu sendiri. Ya, yang pertama memang meningkatkan kompetisi antar perusahaan-perusahaan yang ada di dunia ya. McD, Burger King udah biasa, ini adalah sebenarnya wartegnya Amerika ya. Nah, tapi kita juga misalnya Indomie kita itu juga masuk ke seluruh dunia karena berkat globalisasi ini ya. Kemudian globalisasi juga menyebabkan naiknya investasi antar negara ya. Jadi banyak modal-modal dari Amerika, Jepang, Cina itu masuk ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Juga globalisasi menyebabkan perusahaan-perusahaan yang sangat maju itu membawa budaya bisnisnya, manajemennya ke negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sekarang manajemen dan budayanya tidak beda dengan di Eropa, di Jepang, di Cina, di Amerika ya. Nah, begitu juga dia menyebabkan aliran globalisasi ini menyebabkan rekrutmen, outsourcing atau aliran tenaga kerja manusia ya, SDM antar negara itu bisa berpindah-pindah dengan mudah. Sehingga kita tidak perlu kekhawatiran kekurangan konsultan atau expert karena dari negara manapun bisa diperoleh. Nah, kemudian globalisasi juga punya efek negatifnya ya, atau kekurangannya. Nah, sementara kita lihat dulu yang advantage-nya. Advantage-nya artinya keunggulan. Keunggulan globalisasi tadi ya, pertama kita bisa mendapatkan barang yang lebih murah dengan kualitas yang bagus ya. Mobil-mobil Toyota di Indonesia itu buatan Indonesia sebenarnya, tapi karena di bawah pengawasan teknologi Jepang, kualitasnya mendunia. Banyak mobil-mobil Toyota Indonesia itu yang diekspor ke seluruh dunia ya. Fortuner itu contohnya ya, Kijang, Innova itu mendunia. Kalau kalian pergi ke Mekah, Madinah tuh banyak mobil Fortuner dan Toyota Innova itu menjadi mobil keluarga dan taksi di sana. Kemudian yang lain itu adalah menaikkan skill ya, skill dari buruh kita. Jadi buruh kita di bawah bimbingan perusahaan-perusahaan multinasional seperti pabrik sepatu merek-merek Nike misalnya. Nah, maka mereka sudah terbiasa menjadi buruh yang skillnya itu kelas dunia. Yang membuat mobil-mobil seperti Toyota itu buruh-buruh kita ya, itu kualitas skillnya tidak beda dengan di Jepang, di Amerika, dan di Eropa. Kemudian keunggulan lain daripada globalisasi itu biaya produksi menjadi murah ya. Sepatu, baju itu murah sekali, yang merek-merek terkenal, tas misalnya ya. Tas merek-merek terkenal dunia itu banyak dibuat di Jombang, dibuat di Mojokerto, tapi di pasarnya di Paris, London, New York ya. Dengan harga sampai 10 kali lipatnya ya. Kemudian juga lingkungan pendidikan berubah ya. Hari ini kita belajar lewat WhatsApp, kapan-kapan pakai Zoom, kapan-kapan pakai Google Hangout. Itu satu contoh bagaimana sistem edukasi itu banyak terpengaruh oleh globalisasi ini. Kita sudah biasa sekarang karena internet mudah,
Materi itu tidak sebatas yang ada di buku teks, tapi juga kita bisa langsung buka jurnal, YouTube, ya, seperti yang kita contohkan tadi. Itu karena globalisasi. Kemudian cultural diversity, ya, jadi keanekaragaman kultur. Jadi kalau kita buka YouTube, kalau kita buka Facebook, ya, kita bisa mengakses budaya di seluruh dunia, ya. Kita jadi kenal. Sekarang itu tidak ada lagi istilahnya itu berjarak, ya. Apa yang terjadi di New York, di Mekah, di Jakarta, di Jayapura, dalam hitungan detik kita langsung bisa melihat, dan itu berkat globalisasi di bidang teknologi dan komunikasi. Globalisasi juga dipercaya bisa mengurangi kemiskinan, ya. Kemudian globalisasi juga bisa membuat biaya transportation cost itu sangat murah, ya. Tapi juga ada keburukannya atau ketidakunggulannya, ya, aspek negatif, dampak negatifnya. Apa itu? Pertama, harga barang-barang itu menjadi mahal, ya. Kalian tahu nggak, harga mangga Probolinggo itu kalau dijual di Malang satu biji kan, kalau bijian loh ya, 5.000 mungkin. Tapi karena ini banyak yang mesan di Hong Kong, di Singapura, di Jepang, di sana satu biji mangga Probolinggo itu harganya 100.000 sampai 150.000, ya. Makanya jarang. Udang juga begitu. Udang itu yang bagus-bagus, udang tabak yang besar-besar tuh umumnya diekspor, ya. Kalau kalian mau beli ya mahal harga pasar dunia, ya. Kemudian kejelekan yang kedua itu ada eksploitasi daripada buruh, ya. Buruh kita karena dibayar murah, misalnya buruh konveksi, ya, yang bikin baju merek-merek terkenal itu dibayar paling satu potong tuh 5.000 rupiah, ya. Padahal baju itu begitu jadi dijual paling murah 2 juta rupiah di luar negeri, ya. Buruh yang bikin mobil Toyota itu paling, ya, gajinya antara 3 sampai 5 juta per bulan. Padahal buruh dengan skill sama kalau di Jepang tuh 10 kali lipatnya, ya. Itu contoh saja. Faktor lain itu adalah disease, penyakit. Jadi kalian lihat sekarang kita lagi darurat corona. Corona ini adalah contoh penyakit global, ya. Gara-gara orang Cina pertama kali kena virus corona itu sekarang seluruh dunia. Nah, ini penyakit global. Penyakit AIDS atau HIV itu, ya. Itu juga contoh penyakit global. Tadinya yang kena orang Afrika, terus nular ke Eropa, Amerika, akhirnya ke seluruh dunia. Kemudian sisi yang juga negatif itu adalah meningkatnya kemiskinan dan ketidakadilan, ya. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Di negara kita satu contoh, 1% orang paling kaya di Indonesia itu punya kekayaan lebih dari separuh pendapatan nasional, ya. Ini kan cukup tidak adil. Kemudian juga meningkatkan apa namanya, selera, ya. Selera memang meningkat sih. Dulu kalian nggak kenal Starbucks, nggak Starbucks, ya, cukup kopi tubruk. Tapi sekarang kan jadi kenal, ya. Disparitas juga, jadi gap kaya dan miskin menjadi sangat lebar, sudah kita ceritakan tadi, ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ya. Dengan kondisi-kondisi seperti itu, terus bagaimana?
setiap negara. Nah, masalahnya begini, tidak ada satupun sekarang ini di dunia ini, bahkan Rusia dan Cina yang tertutup itu, Korea Utara sekalipun, itu yang bisa terhindar dari aspek globalisasi ekonomi ini. Kita mau tidak mau harus mau terlibat di dalamnya ya, dengan segala risiko plus minus tadi kita sebutkan ya. Tapi harus kita yakini bagaimanapun yang namanya perdagangan internasional yang sekarang disebut itu terutama adalah globalisasi ekonomi dunia itu pasti manfaatnya lebih besar ya daripada mudaratnya. Baik, kita teruskan. Nah, ada 8 tipe globalisasi itu ya. Globalisasi ekonomi dan yang lain. Pertama yang disebut dengan financial globalization. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah terintegrasinya pasar keuangan internasional, perbankan, ya, sistem perbankan, kemudian pasar uang, pasar modal itu betul-betul menjadi satu. Kalau hari ini saudara punya ATM, BNI atau BRI atau BCA misalnya ya. Nah, di situ kan di bawahnya ada tulisannya Sirus atau apa itu. Maka ATM itu kalian gesek di seluruh dunia bisa ya. Saya pernah menggesek ATM BNI saya itu di Beijing, pernah di Shanghai, pernah saya gesek di Mekah, pernah saya gesek di Singapura, pernah saya gesek di Paris, di Roma, tuh bisa. Ya punya BNI itu ya sama apa namanya PIN-nya. Cuman kalau kita keluarkan uangnya, yang keluar yang mata uang di mana kita. Kalau saya di Mekah yang keluar rial ya. Tapi nanti langsung dikonversi mengurangi tabungan kita yang di tanah air ya. Tidak ada masalah. Makanya coba ATM itu kalian pelajari selain bahasa Indonesia, biasakan yang bahasa Inggris juga dipelajari. Sebab suatu hari nanti kalau kalian pergi ke Cina itu pilihannya bahasa Cina atau bahasa Inggris. Kalian ke Mekah pilihannya cuma bahasa Arab atau bahasa Inggris ya. Kalian ke Prancis pilihannya dua, bahasa Prancis atau Inggris ya. Oke, itu contoh finansial globalisasi. Kemudian ekonomi globalisasi. Ini yang kalian tahu ekonomi kan 3 ya, konsumsi, produksi, distribusi ya. Nah sekarang juga 3 faktor ini mengglobal. Jadi misalnya produksi ya, produksi pesawat Boeing misalnya itu tidak semuanya komponennya itu dibuat di Amerika. Ya, sebagian dibuat di Inggris, dibuat di Kanada, di Jepang, di Cina, bahkan ada yang dibuat di Bandung ya, di PTDI itu. Beberapa bagian dari pesawat Boeing dan ataupun Airbus Eropa itu bagian sayap itu yang buat orang Bandung di PTDI ya. Begitu juga dengan konsumsi. Konsumsi sekarang itu kan global ya. Kalian mau beli apapun sekarang lewat Amazon.com atau Alibaba itu kan bisa ya. Pengirimannya lewat perusahaan-perusahaan kurir internasional. Kemudian globalisasi di bidang teknologi. Ini juga sama ya. Yang jelas tuh sekarang kita bisa WA-an ke seluruh dunia ya. Kalau saudara punya saudara di Amerika, di Hong Kong itu kan mudah dengan WA. Itu adalah contoh globalisasi teknologi. Contoh lain televisi satelit ya. Saya kebetulan di rumah itu berlangganan IndoHome dan TV kabel ya. Saya bisa mengikuti semua siaran televisi di seluruh dunia on time. Di Mekah, di Amerika, itu contoh ya, internet. Kalian bisa nonton film online ya, padahal situsnya itu di Amerika atau di Cina. Itu contoh
bagaimana teknologi itu begitu mengglobalnya. Saya merekam kuliah ini dengan HP Cina, Xiaomi, ya itu contoh juga. Kita bisa memperoleh HP canggih dengan harga yang murah ya. Itu contoh bagaimana teknologi global itu. Begitu juga dengan politik, ya. Sekarang ini urusan virus corona itu mulai bukan hanya kesehatan, sekarang mulai masuk aspek politik ya. Orang-orang Jerman, Amerika, Inggris itu bareng-bareng akan nuntut Cina karena Cina dianggap merahasiakan penyebaran dan sifat dari penyakit virus corona ini dan membiarkan merahasiakannya kepada negara lain sehingga negara lain tidak siap. Nah, ini contoh bagaimana masalah penyakit ya menjadi masalah politik global ya. Itu contoh saja. Dan kultur global ini yang banyak, jadi kalian ya saya yakin terutama anak-anak ABG, anak-anak milenial ya, bagaimana artis Korea itu mempengaruhi pikiran kalian. Itu contoh bagaimana globalisasi kultur itu terjadi. Juga gaya hidup seperti orang Eropa, Amerika karena suka sering membuka YouTube, buka Facebook. Pelan-pelan kita secara tidak sadar mengikuti. Yang suka berkiblat ke Timur Tengah akhirnya juga misalnya kulturnya cenderung ke Arab-Araban, itu contoh bagaimana globalisasi kultur itu terjadi. Kemudian globalisasi itu di bidang sosiologi ini sekarang tuh begini, di dunia ini sepertinya satu sama lain manusia itu saling bersaudara ya. Sesuatu yang dulu itu tidak pernah terjadi. Kalau ada satu manusia, kelompok manusia di negara lain menderita, misalnya sekarang ini kena kasus corona itu, mereka saling menolong. Dulu itu ada gempa di Lombok atau tsunami di Aceh, bagaimana seluruh dunia kemudian turun tangan membantu. Itu contoh ya, bagaimana hubungan sosial antar bangsa itu sekarang itu sudah berglobal. Orang bertetangga itu tidak lagi satu bangsa atau satu negara, tapi persaudaranya itu mendunia, mengglobal. Itu yang dimaksud dengan sosiologi globalisasi. Kemudian ekologi juga sama, jadi masalah-masalah ekologi misalnya kebakaran hutan di Indonesia itu tidak bisa pemerintah saja yang merasa berkepentingan. Dunia pun ngamuk kalau pemerintah itu tidak tegas mengatasi para pembakar hutan. Itu contoh ya. Kemudian geografi globalisasi ini juga sama ya. Intinya dunia ini adalah sekarang mereka merasa milik bersama, bukan lagi milik satu negeri yang tinggal di wilayah itu ya. Makanya hampir tidak ada lagi kadang-kadang batas. Kalau kalian pergi ke Eropa, Uni Eropa itu nggak ada lagi batas antar negara ya. Kita di ASEAN ada 9 negara ASEAN itu kalau bepergian nggak perlu lagi pakai visa, cukup bawa paspor, datang ke Singapura, Malaysia atau Vietnam, masuk di bandara mereka, kita mendarat langsung distempel, langsung nggak perlu lagi visa ya. Jadi itulah globalisasi secara umum ya. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa bagian nanti akan saya berikan, termasuk beberapa slide film pendek ya, yang menjelaskan apa itu globalisasi ya. Saya rasa untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.